Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ketiga di seri Python NumPy, yang mana pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengakses elemen array. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke praktiknya. Di sini saya akan menambahkan teksnya terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam belajar NumPy. Oke, saya buat yang pertama adalah, aktivitas pertama yang kita lakukan adalah mengimport pustaka NumPy terlebih dahulu. Karena kita akan membuat matriksnya, kita akan membuat array-nya, kita akan membuat list-nya, ataupun tensornya itu menggunakan pustaka NumPy. Sehingga kita perlu melakukan import pustaka NumPy. Oke, saya buat dulu di sini. Untuk subtopiknya adalah mengimport NumPy. Mungkin teman-teman bisa menggunakan kalimat yang lain. Oke, di sini saya langsung buat saja mengimport num atau pustaka NumPy seperti ini supaya lebih jelas ya teman-teman. Oke, kalau sudah saya tambahkan satu buah code di bawahnya. Nah, di sini kita langsung buat saja aktivitas kita yang pertama, yaitu mengimport NumPy, kemudian kita buat nama aliasnya, yaitu np ya. Nah, teman-teman sebenarnya tidak harus menggunakan np, tapi secara umum memang lebih banyak yang menggunakan nama aliasnya adalah np, sehingga kita ikuti saja menggunakan nama alias np. Oke, seperti itu ya. Nah, pastikan juga teman-teman harus jalankan untuk baris yang ini terlebih dahulu. Oke, kita jalankan ya. Nah, sudah saya jalankan dan tidak ada pesan kesalahan di sini, artinya kita sudah berhasil melakukan import pustaka NumPy. Oke, kita lanjutkan aktivitas kita yang kedua atau yang berikutnya. Saya tambahkan teks lagi di sini. Aktivitas kita yang berikutnya adalah membuat array, atau kita fokuskan saja, kita akan melakukan aktivitas membuat dan mengakses array satu dimensi terlebih dahulu. Oke, saya buat dulu ya di sini untuk teksnya. Yang pertama kita fokusnya di array, saya buat judulnya seperti ini, mengakses array satu dimensi terlebih dahulu. Oke, kalau sudah saya tambahkan code-nya. Nah, kita buat dulu, kita akan buat dulu array satu dimensi kita. Jadi saya buat menggunakan pustaka NumPy np.array seperti ini. Oke, tinggal saya buat saja listnya di sini, misalkan 1, 2, 3, 4, dan 5, seperti ini. Oke, kalau sudah, mungkin akan saya tampung saja supaya nanti saya tidak perlu menuliskan kode yang panjang ya teman-teman. Jadi saya tampung saja array saya ini atau list saya ini di dalam sebuah variabel, misalkan nama variabelnya A, seperti ini. Oke, saya tampung saja seperti ini misalkan. Kalau kita jalankan, oke, berhasil ya. Kalau kalian mau lihat hasilnya, kalian bisa tuliskan nama variabel di bagian bawahnya seperti ini. Nah, maka di sini kita bisa melihat elemen array kita. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman semuanya, bagaimana cara mengakses elemen array-nya. Jadi misalkan saya ingin mengakses satu elemen array saja. Jadi mengakses satu elemen array saja. Itu caranya seperti apa? Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya index. Jadi di dalam array itu ada yang namanya index, ada istilah yang namanya index. Nah, indeks itu urutan dimulai dari angka 0. Misalkan seperti ini. Oke, kita cek dulu elemen array kita di sini. Ada nilainya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ada angka-angkanya atau biasa disebut juga sebagai elemennya ya. Kemudian indeksnya, nah indeksnya ini tidak terlihat. Tapi selalu dimulai dari angka 0. Misalkan seperti ini. Misalkan, jika saya ingin mengakses nilai 1 ini atau angka 1 ini, maka saya bisa menggunakan indeks ke 0. Kenapa ke 0? Karena 0 adalah indeks yang pertama. Oke, jadi kalian bisa membayangkan di bawah angka-angka ini ada indeksnya. Nah, indeksnya itu dimulai dari 0, di sini 0,
Oke, kemudian di sini 1, jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita punya 5 elemen array, indeksnya itu tidak sampai 5, melainkan sampai 4 saja. Kenapa? Karena 0 itu digunakan. Seperti itu ya. Oke, misalkan di sini saya ingin mengakses angka 1 atau nilai 1 atau elemen dengan nilai 1. Nah, caranya seperti apa? Saya bisa mengaksesnya menggunakan perintah seperti ini. A adalah variabel yang menampung array kita, kemudian menggunakan kurung siku buka dan tutup, kemudian di dalamnya ini adalah indeksnya. Misalkan kita ingin mengakses elemen yang pertama, kita bisa menggunakan angka 0, seperti ini. Kalau saya jalankan, maka yang ditampilkan adalah angka 1. Oke, kalau teman-teman ingin mengakses elemen yang lain, misalkan angka 3 misalkan. Nah, teman-teman tinggal hitung saja. 0, 1, 2. Jadi yang di sini kita tulis adalah 2, seperti ini. Kalau saya jalankan, maka hasilnya adalah 3, atau nilai yang ditampilkan atau elemen yang ditampilkan adalah 3. Seperti itu. Begitu juga dengan elemen yang lainnya. Teman-teman bisa hitung saja. Nah, kalau di Python, teman-teman tidak perlu khawatir, misalkan teman-teman punya list yang sangat panjang sekali, dan kebetulan di permasalahannya, teman-teman diminta untuk mengakses elemen terakhir dari list tersebut. Nah, teman-teman sebenarnya tidak perlu menghitung dari awal elemen sampai akhir ya. Mungkin itu akan memakan waktu yang lama. Teman-teman bisa mengakses elemen terakhir menggunakan indeks -1 seperti ini. Oke, kalau misalkan saya jalankan, maka yang ditampilkan adalah elemen terakhir dari array yang saya buat ini. Seperti itu. Oke, jadi yang ditampilkan adalah angka 5. Nah, teman-teman juga bisa mengakses elemen kedua terakhir, yaitu angka 4 ini. Nah, tinggal teman-teman ubah saja menjadi -2 seperti ini. Oke, jadi yang ditampilkan adalah 4. Jadi kalau teman-teman ingin mengaksesnya dari belakang, dari yang paling akhir, teman-teman bisa menggunakan tanda minus ya. Jadi -1, -2, -3, -4, dan -5. Kalau misalkan di sini saya buat -5, maka yang ditampilkan adalah angka 1. Seperti itu teman-teman, untuk mengakses elemen array 1 dimensi. Maksudnya di sini yang kita akses adalah per elemennya ya, per elemennya, jadi tidak semua elemen yang kita akses. Nah, bagaimana jika kita ingin mengakses semua elemen yang ada? Teman-teman bisa menggunakan perintah perulangan atau looping. Oke, caranya seperti apa? Tinggal gunakan saja for. Misalkan di sini karena ini adalah bentuknya adalah vektor, saya buat saja for vektor di sini. Ini adalah iterating variabelnya ya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak harus menggunakan vektor, bisa juga menggunakan kata atau huruf yang lain seperti itu. In, kemudian variabel yang menampung array kita, yaitu A, seperti ini. Tinggal kita print saja. Yang kita print apanya? Yang kita print bukan A-nya lagi, melainkan adalah vektornya. Vektor seperti ini. Kalau saya jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, semua elemen array yang ada itu akan ditampilkan di notebook kita. Seperti itu ya. Jadi semuanya akan ditampilkan jika kita menggunakan perintah perulangan. Oke, ini untuk bagian yang pertama, mengakses array 1 dimensi, baik mengakses per elemennya maupun mengakses semua elemen yang ada. Oke, kita lanjutkan lagi ke mengakses array 2 dimensi. Caranya seperti apa? Saya tambahkan dulu subtopiknya di sini. Mengakses array 2 dimensi. Oke, saya tambahkan code-nya. Kita beralih ke bagian yang bawah, seperti ini. Nah, saya buat dulu untuk array 2 dimensinya ya teman-teman. Mungkin saya akan tampung lagi array saya di sebuah variabel. Saya buat saja variabelnya B seperti ini. Tinggal saya panggil nama alias pustaka nampai kita, .array. Baru saya buat di sini array-nya ya.
Oke, yang pertama angkanya 1, 2, 3 saja. Mungkin teman-teman bisa menggunakan angka yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah 4, 5, 6. Oke, seperti ini. Kalau saya jalankan, kita tampilkan ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah array 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kita coba mengakses array 2 dimensi, mengakses per elemennya itu seperti apa. Nah, sebenarnya caranya sama saja dengan cara yang pertama, hanya saja karena bentuknya 2 dimensi, teman-teman nanti bisa menggunakan 2 kurung siku. Ya, jadi kurung sikunya itu double nanti. Seperti apa? Seperti ini. Tinggal teman-teman tambahkan saja elemen indeksnya, bukan elemennya, melainkan indeksnya. Oke, misalkan saya ingin mengakses angka 1 misalkan. Nah, angka 1 ini terletak di indeks ke-0 dan di baris indeks ke-0 dan di kolom indeks ke-0 juga. Sehingga saya bisa tuliskan seperti ini. Kalau saya jalankan, hasilnya adalah 1. Oke? Nah, saya tunjukkan dulu. Di sini mungkin saya print dulu ya. Kalau teman-teman bingung, kita print dulu. Yang saya print adalah B-nya. Oke, saya tunjukkan dulu. Jadi di sini untuk array 2 dimensi itu terdiri dari 2 bagian, ada baris dan ada kolom. Jadi berbeda sekali dengan array 1 dimensi tadi. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini baris, jadi yang memanjang ke kanan, dari kiri ke kanan itu kita sebut sebagai baris. Ini baris pertama, kemudian ini baris kedua. Atau kalau kita mengacu ke indeks, ini baris indeks ke-0, ini baris indeks ke-1. Seperti itu. Oke, jadi kita punya 2 baris. Ya, 2 baris ya. Oke, kemudian kolom. Kolom itu seperti apa? Kolom itu dari atas ke bawah. Jadi ini kolom pertama, 14 ini kolom pertama, 25 ini kolom kedua, 36 ini adalah kolom ketiga. Jadi kita punya 3 kolom. Dan kalau mengacu ke indeks, oke, jadi perintah pemanggilan elemennya itu kan menggunakan indeks. Nah, kalau kita mengacu ke indeks, ini kolom 14 ini merupakan kolom dengan indeks ke-0. Kemudian 25 ini merupakan kolom dengan indeks ke-1. Kemudian yang 36 ini merupakan kolom dengan indeks ke-2. Jadi 0, 1, 2. Oke, seperti itu. Kemudian untuk barisnya 0, kemudian 1. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan saya tuliskan atau saya tuliskan saja, saya tambahkan teks untuk menjelaskannya. Misalkan di sini kita punya ini ya, kita punya array-nya itu 1, 2, 3 seperti ini. Anggap saja ini adalah array. Kemudian di bawahnya ada 4, kemudian 5, dan 6. Oke, mungkin saya buat bentuknya seperti ini saja. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kolomnya. Yang atas ini kolom, 14 ini kolom dengan indeks ke-0, kemudian 25 ini kolom dengan indeks ke-1, dan yang terakhir adalah 36 ini kolom dengan indeks kedua. Nah, barisnya seperti apa? Oke, mungkin saya tambahkan spasi ya di sini. Oke. Nah, ini 1, 2, 3 itu adalah baris dengan indeks 0, kemudian saya tambahkan lagi ya, atau ini saya spasi ya supaya mudah dilihat. Kemudian yang ini, yang 4, 5, 6 itu merupakan baris dengan indeks ke-1. Jadi seperti ini. Oke, kalau teman-teman ingin mengakses angka 2, itu artinya kita harus menuliskan baris ke-0 dan kolom kedua. Jadi dimulai dari baris dulu ya teman-teman, baris kolom, bukan kolom baris, kebalik ya. Jadi mulainya dari baris dulu kemudian kolomnya. Seperti itu. Oke, perhatikan, kalau misalkan saya ingin mengakses angka 2. Angka 2 kalau kita tarik ke atas ini adanya di kolom 1, kalau kita tarik ke kiri dia adanya di
baris ke 0. Makanya kita acuannya ke baris dulu ya. Jadi kita bisa tuliskan 0, oke, 0, kemudian kolomnya adalah 1. Jadi di sini 1. Kalau saya jalankan, hasilnya adalah 2. Oke, benar ya. Jadi kalau saya jalankan hasilnya adalah 2, seperti ini. Nah, begitu juga kalau teman-teman ingin mengakses angka 6 ini, atau nilai 6 ini. Nah, teman-teman coba geser dulu ke kiri. 6 ini adanya di indeks ke-1. Kita tuliskan dulu 1 di sini. Kemudian kita cek lagi. Kemudian dia ada di kolom. Oke, saya ulangi. 6 ini ada di baris ke-1. Kemudian kalau kita tarik ke atas ada di kolom ke-2. Sehingga di sini kita tuliskan 2. Kalau saya jalankan, dia akan menampilkan angka 6. Jadi sudah sesuai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ingin mengakses semua elemen yang ada di array ini? Nah, caranya seperti apa? Caranya sama saja. Teman-teman bisa menggunakan perulangan atau looping. Oke, mungkin ini saya hapus dulu ya teman-teman, supaya sinkron dengan yang atas. Saya jalankan. Caranya menggunakan perulangan. Misalkan di sini saya buat karena array 2 dimensi itu adalah metrik, saya buat saja metrik di sini untuk iterating variabelnya ya, nama variabel iterasinya for metric, kemudian in nama variabel yang menampung array kita tadi, array yang 2 dimensi ya, bukan yang 1 dimensi, yaitu B. Seperti ini, tinggal kita print saja. Yang kita print bukan B lagi, melainkan adalah metriknya. Oke, tinggal saya buat lagi, tinggal saya buat saja metriknya di sini. Kalau saya jalankan, hasilnya seperti ini. Oke, nah selanjutnya ini akan saya buat baru saja teks. Oke, untuk teksnya mungkin ini saya hapus saja ya, karena sudah tidak terpakai lagi. Oke, kita buat lagi untuk yang berikutnya, kita akan coba mengakses array yang bentuknya adalah 3 dimensi, atau biasa kita sebut dengan tensor ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, seperti biasa, saya buat dulu array-nya di sini. Kita menggunakan variabel namanya c, kemudian np dot array, seperti ini. Oke, jadi ini agak sedikit ini ya, apa namanya, rumit untuk membuat array yang bentuknya 3 dimensi, 1,21,3 kalau tidak salah saya. Kemudian di sini ada 4,5,6. Kemudian sebentar, kita cek dulu ya. Oke. Kalau tidak salah seperti ini, kita tambah lagi 7, 8, dan 9, 10, 11, dan 12. Oke, kita coba tampilkan dulu apakah sudah tepat. Oh, sebentar, saya cek dulu. Oke, sepertinya di sini ada yang kurang ya. Oke, ini kita tambah satu lagi. Ternyata kurang di bagian ini. Nah, ini adalah array yang bentuknya 3 dimensi, atau kita biasa sebut dengan tensor ya teman-teman. Nah, untuk mengakses array 3 dimensi, caranya sama saja. Hanya saja kita menggunakan 3 kurung siku, 3 pasang kurung siku, sehingga bentuknya nanti seperti ini. Jadi ada 3 pasang kurung siku. Oke, seperti ini. Misalkan, saya ingin mengakses angka 6. Nah, konsepnya sebenarnya sama saja. Hanya saja kalau tensor itu ada kedalamannya ya. Jadi ada baris, ada kolom, ada kedalamannya. Nah, misalkan saya ingin mengakses angka 6, teman-teman terlebih dahulu mengakses baris. Jadi sebenarnya di sini ada 2 baris terluar. Kalau teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah ini. Ini kan terpisah ya teman-teman. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ini adalah indeks ke-0, ini adalah indeks ke-1, seperti itu. Oke, jadi ini adalah indeks ke-0-nya, dan ini adalah indeks ke-1-nya. Nah, kalau saya ingin mengakses angka 6, otomatis di sini, karena ini angka 6 ini ada di pertama, ada di
baris terluarnya itu berada di indeks ke 0, maka di sini saya tuliskan saja 0. Nah, kemudian ada baris terluar, ada baris di dalam. Jadi, baris terluarnya ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah yang baris terluar indeks ke 0, baris terluar indeks ke 1. Dan selanjutnya ada baris baris di dalam, nah saya sebut saja seperti itu, baris di dalam indeks ke 0, baris di dalam indeks ke 1, baris di dalam indeks ke 2, dan baris di dalam indeks ke 3. Tapi ini untuk ini indeks ke 1 ke 0 dan ke 2, tapi untuk baris terluar yang ada di indeks ke 1. Seperti itu. Ya, jadi beda. Ini baris jadi ada baris luar, baris dalam. Kita sebut saja seperti itu. Ada baris luar, ada baris dalam. Kemudian ada kolom, baris luar, baris dalam, kolom. Seperti itu saja ya kita asumsikan. Jadi bentuknya itu kalau kita bisa buat visualisasinya, dia ada baris, ada kolom, ada kedalamannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mau akses 6, otomatis saya harus akses indeks baris terluarnya terlebih dahulu. Nah, 6 ini berada di indeks ke-0 baris terluar. Ya, jadi saya tuliskan 0. Nah, selanjutnya dia berada di indeks baris terdalamnya, dia berada di indeks ke ini ke 0, ini ke 2. Nah, berarti dia berada ini ke 0, ini ke 1, berarti dia berada di indeks ke 1. Saya tuliskan saja 1. Nah, beda ya. Ini tadi bukan indeks ketiga dan bukan indeks ke 2 dan ketiga, melainkan ini indeks ke 0 dan indeks ke 1, tapi untuk baris terluar indeks ke 1, seperti itu. Memang agak rumit kalau tidak kita buat visualisasinya kalau untuk tensor ini. Nah, yang terakhir ini adalah kolomnya. Ini adalah kolom ke 0, kolom ke 1, kolom ke 2. Jadi bisa kita tuliskan 2 di sini. Sehingga kalau saya jalankan, hasilnya adalah 6. Seperti itu ya. Saya print dulu. Print C. Supaya mudah dan nyaman untuk dilihat. Nah, jadi seperti ini. Sehingga yang diakses adalah yang 6 ini. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya asumsi sendiri bahwa untuk tensor itu ada baris terluar, ada baris dalam, kemudian ada kolom. Nah, kalau kita visualisasikan bentuknya itu ada baris, ada kolom, ada kedalaman. Seperti itu. Nah, untuk tensor memang agak sedikit rumit ya teman-teman dibandingkan array yang satu dimensi atau yang kita sebut dengan vektor dan array yang dua dimensi atau yang kita sebut dengan metrik. Oke, seperti itu. Untuk ini saya hapus saja. Nah, untuk mengakses semua elemen yang ada, teman-teman tetap menggunakan perulangan. Nah, caranya sama saja. Tidak perlu menggunakan perulangan atau nested loop ya. Jadi tidak perlu menggunakan perulangan yang kompleks. Jadi teman-teman cukup menggunakan perintah yang seperti sebelumnya. Misalkan karena ini tensor, mungkin variabel iteratingnya saya buat namanya tensor saja. In C. Karena C adalah variabel yang menampung tensornya kita ya, seperti itu, atau array 3 dimensinya kita. Tinggal saya print saja, yang kita print adalah tensornya, seperti ini. Kalau saya jalankan, maka semuanya nanti akan ditampilkan, seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah beberapa cara, bukan beberapa cara, tapi cara yang digunakan untuk mengakses array, baik itu array 1 dimensi, array 2 dimensi, maupun array 3 dimensi, atau vektor, metrik, dan tensor ya, seperti itu. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke melalui sosial medianya ke teman-temannya yang lain. Saya rasa untuk video kali ini sudah cukup, dan terima kasih semuanya.